Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji. Kalau mau ngaji suruh duduk. Ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita tujukan kepada qudwah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas Kitabus Shaum karena kita mendekati bulan Ramadan. Kita akan membahas Kitabus Shaum. Ini pertemuan yang ketiga dari kitab Sahih Al-Bukhari, pertemuan yang ketiga ini. Kita memulai dengan hadis ke 1779. Ini merupakan di bab ke-12 dari Kitabus Shaum. Bab ke-12, bab Syahran Id la yanqusan. Bab bahwa bulan Id, bulan Lebaran, bulan hari raya itu tidak berkurang. Kemudian kita baca hadisnya. Hadisnya ada di HP. Di HP ada itu hadisnya, bisa dilihat, dicek HP-nya masing-masing. Ya, ada ya. 17 7 9. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Musaddad qala haddatsana Mu'tamir qala sami'tu Ishaq ibn Suwaid an Abdurrahman ibn Abi Bakrah an abihi, dari Abi Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa haddatsani Musaddadun, jalur kedua, ada periwayatan lain, dua jalur di sini. Wa haddatsani Musaddadun haddatsana Mu'tamir an Khalid Al-Hazza qala akhbarani Abdurrahman ibni Abi Bakrah an abihi radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal, bahasanya beliau bersabda, syahran, ada 2 bulan, la yanqusan, yang tidak akan kurang. La yanqusani syahran, yang tidak akan kurang bulannya. Idin Ramadan wa Zulhijjah, yaitu idnya Ramadan dan Zulhijjah. Kalau idnya Ramadan itu Idul Fitri ya, di 1 Syawal. Kalau Zulhijjah di 10 Zulhijjah. Atau pahalanya nggak dikurangin, pahalanya bagus. Dan ini 2 bulan, salah satu 2 bulan yang terbaik untuk beribadah. Sebagaimana kita ketahui di banyak hadis dijelaskan bahwa tanggal-tanggal atau malam-malam terbaik adalah 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Adapun siang-siang terbaik sepanjang tahun adalah siang-siang tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Jadi 10 hari pertama siang Zulhijjah itu adalah siang terbaik sepanjang tahun. Adapun malam terbaik 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Dan 2 bulan ini merupakan 2 bulan yang baik, 2 bulan yang bagus ketika kita beribadah di kedua bulan tersebut. Kemudian hadis 1780 diganti bab. 1780 hadisnya udah masuk juga tuh. Babnya diganti, bab yang ke-13. Bab yang ke-13. Dari bab ke-12 bab ke-13. Bab qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la naktub, kami adalah kaum yang tidak menulis. Jadi umat Islam dulu bukan umat yang hebat menulis. Wala nahsib, kami juga nggak pintar hisab, menghitung juga nggak pandai menulis, nggak pandai menghitung.
Jadi hanya memperkirakan saja, nggak boleh dihitung ini kapan datangnya. Mereka lebih kepada penglihatan, menentukan bulan mereka lihat, setiap bulan mereka lihat. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Adam haddatsana Syu'bah haddatsana Al-Aswad ibnu Qais haddatsana Sa'id ibnu Amr annahu sami'a Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Sa'id bin Amr mendengar dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhoinya, dan bapaknya juga, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, inna ummatun, sesungguhnya kami adalah umat yang ummiyah. Ummi nggak bisa baca, nggak bisa nulis, nggak bisa baca. Ummi nggak bisa baca. Wala naktub, kita juga nggak bisa nulis. Wala nahsub, kita juga nggak bisa ngitung, nggak pandai hitung-hitungan. Jadi umat Islam itu ya umat yang di awal-awal dulu, termasuk nabinya, nabi yang tidak bisa baca, nggak nulis, nggak ngitung. Kata Nabi, asyahru hakadha, hakaza wa hakaza. Nabi sebutkan satu bulan itu hakaza begini, wa hakaza dan begini, wa hakaza 29. 1, 2, 3. Nabi unjukin pakai tangannya, marwatan tis'atun wa isyrin, kadang-kadang 29, wa marwatan salasin, wa hakaza 3 kali. Jadi bulan itu 29 hari atau 30 hari. Baik. Ya begitu kita di pertemuan Sabtu siang, Sabtu duha juga kita sudah bahas. Hadis yang selanjutnya di bab yang lain, bab 14 di kitab puasa, bab la yataqaddam Ramadan yausumu yauman yaum wala yaumain. Ramadan tidak didahului dengan puasa 1 atau 2 hari, atau tidak dibolehkan mendahului puasa Ramadan dengan puasa sehari atau puasa 2 hari sebelum Ramadan, atau puasa di akhir Sya'ban. Di hadis lain disebutkan ini Yaumus Syak, hari yang meragukan. Hari yang ragu ini tanggal 29 dan 30 Sya'ban sebenarnya dilarang, atau kalau bahasa kencangnya diharamkan buat puasa. Tapi ada pengecualian. Kita baca hadisnya. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muslim bin Ibrahim haddatsana Hisham haddatsana Yahya ibnu Abi Katsir an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau pernah bersabda, la yataqaddaman, tidak boleh, atau janganlah, la yataqaddamanna ahadukum, janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian mendahului Ramadan, bulan Ramadan, bisaumin, dengan puasa, yom, 1 hari, au yomain, atau 2 hari sebelum Ramadan. Berarti di penghujung Sya'ban ada larangan puasa sehari atau 2 hari di akhir Sya'ban sebelum bulan Ramadan. Kenapa? Ini takutnya puasa ini di hari yang membingungkan, meragukan, atau puasa di hadis lain namanya puasa Yaumus Syak. Sahabat-sahabat menjelaskan bahwa di Bulughul Maram ada hadis yang kedua, siapa saja yang puasa, hadis yang kedua di kitab Shaum, siapa saja yang puasa di Yaumus Syak, seolah-olah mereka tidak taat kepada Abul Qasim, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Illa an yakuna rajulun, kecuali seseorang yang kana yasum, yang hobi puasa. Secara umum kita dilarang buat mendahului Ramadan dengan puasa Sya'ban di penghujung bulan. Di penghujung bulan, terutama 2 hari terakhir, 29 atau 30. Makanya Nabi bilang yaum au yaumain. Kalau akhir Sya'ban 1 hari berarti tanggal 29 nggak boleh. Kalau Sya'ban cuma 29, kalau Sya'ban 30 2 hari, makanya yaum au yaumain. Illa an yakuna rajulun kana yasum, kecuali ada seorang yang biasa puasa sunnah, puasa Daud, puasa Senin Kamis, rajin sepanjang tahun dia puasa Senin Kamis. Tiba-tiba nanti penghujung
Sya'ban, 29 Sya'ban jatuh hari Senin atau Kamis, dia puasa karena dia biasa, ya nggak masalah. Kalau orang yang nggak biasa puasa, tidak dibolehkan. Maka kata Nabi, illa an yakuna rajulun kana yasumu saumahu falyasum. Jadi orang yang biasa puasa, rajin puasa sunnah, hendaknya dia boleh puasa. Falyasum zalikal yaum, maka hendaknya dia puasa, tetap puasa di hari itu. Hari itu dinamakan yaum syak. Yaum syak. Tentang yaum syak ini ada di hadis lain. Nabi yang sahabat-sahabat menamakan itu puasa, namanya puasa yaum syak. Hadis lain ya, ini kutipan aja, bukan Sahih Bukhari ini. Imam Bukhari meriwayatkan tapi mu'allaq. Hadis namanya ini kalau di kajian kita hadis bonus. Saya kirim hadisnya di paling bawah tuh. Wa an Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu qala, dari Ammar bin Yasir semoga Allah meridainya, beliau berkata, man shoma, siapa saja yang berpuasa al-yaum, di hari yang allazi yushakku fi, di hari yang meragu-ragukan, hari yang penuh keraguan di dalamnya. Kalau kita puasa tanggal 30 Sya'ban, belum tentu 30 Sya'ban ada. Siapa tahu itu tanggal 1 Ramadan begitu. Ini hari syak namanya. Faqad asa, maka dia sesungguhnya telah bermaksiat kepada Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Dia telah bermaksiat kepada Abu Qasim. Abul Qasim siapa? Nabi. Nabi anak paling tuanya namanya Al-Qasim. Qasim. Namanya kunyah, nama kun jadian, nama panggilan. Kunyah itu nama biasa yang diambil dari anak pertama. Anak pertama kita siapa, kita bisa sebut nama kita seperti itu. Kalau saya anak pertama, anak saya namanya Izzat, oke, julukan saya itu Abu Izzah, Abu Izzah, ya gitu. Anak pertama jadi kunyah. Kalau julukan nanti namanya laqab. Kalau kunyah itu nama anak pertama kita disebut ke kita. Orang Indonesia biasa. Pak Budi karena anaknya namanya Budi, Bu Budi gitu. Ya, ini sebetulnya Islam sudah ngajarin, tapi bukan semua anak. Kunyah itu nama anak pertama biasanya. Atau kadang-kadang orang yang nggak punya anak ngambil nama ponakan. Ponakan pertamanya dia siapa? Kayak Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anhu. Ummul Mukminin Aisyah nggak punya anak, istri Nabi. Dia julukan, dia panggilannya Ummu Abdillah. Karena ponakan dia yang pertama namanya Abdullah ibn Zubair. Anaknya Asma, anaknya kakaknya. Kalau kita nggak punya anak, ya bisa ngambil nama yang lain, nama ponakan biasanya. Kalau laqab lebih kepada julukan. Ulama-ulama biasa disebut dengan kunyah terkenalnya Imam Al-Bukhari. Namanya bukan Bukhari, namanya Muhammad. Imam Bukhari nama aslinya Muhammad bin Abdullah, bapaknya Abdullah bin Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Bapaknya Ismail, kakaknya Ibrahim, tapi julukan dia Al-Bukhari. Bukhari itu orang Bukhara. Sekarang ada satu kota di Uzbekistan, nama kotanya Bukhara. Imamnya kota Bukhara, makanya Imam Al-Bukhari. Nanti banyak imam yang terkenal dengan nama tempatnya. Imam An-Nawawi, nama kampungnya di Nawa. Nama aslinya bukan Nawawi. Seperti itu. Jadi ini ada beda tentang kunyah dan laqab. Jadi kembali ke pembahasan, kita tidak dibolehkan puasa di penghujung Sya'ban sehari atau 2 hari. Di hadis lain ini namanya yaum syak, hari yang meragukan. Secara umum hukumnya begitu, kecuali orang yang biasa puasa sunnah. Yang nggak biasa puasa, yang biasa ngopi pagi-pagi setiap hari sepanjang tahun, jangan. Puasa Ramadan aja gitu. Hadis selanjutnya 1782, hadisnya udah ada ya. 82 ya. Nomor 1 itu belum tadi? Sudah dibaca belum? Oh iya, nomor 1 udah. 82. Hadis 1782. Ini ganti babnya ganti bab
ke-15, bab qaulillahi azza wa jal, bab firman Allah Subhanahu wa taala, uhilla lakum, auzubillahi minasyaitonir rajim, uhilla lakum lailatas siyam, telah tes. Baik. Bab yang ke-15, bab tentang firman Allah surah Al-Baqarah 187 enggak salah. Uhilla lakum, telah dihalalkan buat kalian lailatus syiyam, malam-malam puasa, malam puasa. Arafas itu ya cabul. Cabul enggak boleh, tapi kalau sama istri enggak apa-apa. Tapi di siang enggak boleh. Maksudnya jima. Ila nisaikum, bercampur dengan istri. Telah dihalalkan bagi kamu, bagi kalian bercampur dengan hubungan intim dengan istri-istri kalian di malam-malam puasa. Itu nama babnya. Kita baca hadisnya 1782. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, hadatsana Ubaidullah ibnu Musa an Israil an Abi Ishaq an al-Barra, sahabat al-Barra bin Azib radhiyallahu taala anhu. Tes. Bahaya juga. Udah tua ya dipakai dulu. Al-Barra radhiyallahu taala anhu qala, dari Al-Barra bin Azib, semoga Allah meridainya, sahabat Nabi, beliau menceritakan, karena dulu ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi sallallahu, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iza kana rajul shaiman, jika ada seseorang yang shaim puasa, fahadar al-ifthar, kadang-kadang mereka menghadiri ketika sudah dalam keadaan buka puasa, panama, mereka ada yang ketiduran qabla an yuftira, sebelum konsen saya hilang. Colokannya nggak apa-apa. Baik. Al-Barra, sahabat Nabi, semoga Allah meridhoinya, beliau cerita dulu sahabat-sahabat Nabi apabila di bulan Ramadan, ada sebagian mereka yang ketika masuk waktunya buka, menjelang buka, kalau itu kan siap itu, mereka tidur, malah ketiduran, kecapean kerja siangnya, kecapean desa. Penduduk Madinah kebanyakan di kebun ladang, nyangkul, nanam ini, nanam itu, begitu ya, kebun kurma, kecapean. Fana ma qabla an yuftira, maka ada yang tertidur sebelum berbuka puasa, sehingga lam yakul lailatahu, sehingga malamnya nggak makan habis buka, wala yaumahu, padahal tadi siangnya nggak makan juga, hatta yumsiya, sehingga mereka ya udah nggak makan, jadinya nggak makan sesuatu pada malam, siang, hingga juga masak petang, nggak makan juga. Petang itu maksudnya waktu buka puasa itu. Waktu buka puasa kan maghrib itu bukan waktu malam, bukan waktu siang, dia waktu yang namanya petang. Doa pagi petang salah satunya bisa dibaca setelah sholat maghrib juga, doa petang maksudnya. Sahabat-sahabat seperti itu.
Dan mereka ngikutin kebiasaan Nabi. Nabi kalau puasa wisol namanya, nanti dijelasin puasa wisol. Nabi kalau puasa sahur, misalnya sahur hari pertama, Nabi nggak buka di hari pertama, kemudian nggak sahur di hari kedua. Nabi bukanya di hari pertama sahur, hari pertama nggak buka, malam kedua nggak sahur, buka puasa kedua, hari kedua Nabi buka. Kemudian Nabi biasanya habis buka di hari kedua, sahur malam ketiga Nabi nggak sahur, ya. Malam ketiga, hari ketiga Nabi nggak buka. Malam keempat, sahur keempat Nabi sahur. Ini namanya puasa wisol, puasa Nabi. Sahabat-sahabat ngikutin, tapi dilarang sama Nabi. Ini sahur keempat. Buka puasa hari keempat Nabi nggak buka. Sahur malam kelima Nabi nggak sahur. Ini buka nggak sahur. Kemudian bukanya di hari ke-6 ya. Yuk, sahur buka, sahur buka. Aneh, ada selingan begitu. Sahabat nyontohin, tapi kata Nabi jangan. Nabi melarang tentang wisol. Sahabat-sahabat nanya, Rasul Anda wisol juga? Anda wisol? Katanya, siapa yang kalian sama dengan saya? Saya bisa bermalam dalam keadaan Allah kasih makan saya. Allah kasih makan dan kasih minum, kalau kalian enggak. Jadi itu Nabi beda. Nabi puasanya gitu gayanya. Kemudian dulu juga kalau ketika bulan Ramadan malamnya juga nggak boleh jima. Pokoknya 1 bulan nggak boleh jima itu. Siangnya nggak boleh, malamnya nggak boleh. Banyak yang kelengar juga setelah turun perintah puasa, dia puasa aja. Puasa malamnya udah nggak boleh ngapa-ngapain, bengong aja. Habis ketika buka puasa dia buka. Ketika malam setelah Isya udah nggak makan lagi, nggak boleh jima, ya susah. Makanya turun ayat ini nanti. Kita baca lagi hadisnya. Baik. Wa inna Qais ibna Sirmah al-Ansari, ada sahabat Nabi namanya Qais bin Sirmah, penduduk Ansar al-Ansari, penduduk Madinah. Kana shaiman, dia sedang puasa. Falamma hadara al-iftar, puasa, ketika menjelang buka, hadir waktu berbuka, atamra'atahu, menjelang buka, dekat-dekat buka, 5 menit, 10 menit ya, dekat-dekat buka deh, atau 15 menit sebelum buka, dia datang. Atamra'atahu, tanya ke istrinya, dia datang. Faqala laha a'indaka ta'amun, kamu punya makanan enggak? Qalat la, ini hebat sahabat, enggak punya. Kalau kita puasa semiskin-miskin gini ada enggak? Banyak kan, ada kebanyakan. Sahabat Nabi ternyata banyak yang enggak punya juga, buat buka dia enggak punya. Jadi mereka luar biasa gitu. Kalau kita banyak ngeluhnya, banyak. Sahabat Nabi enggak begitu ngeluh. Kejadian kayak begini nih. Jadi kita ternyata jauh ujian kita dibanding sahabat-sahabat Nabi, masih nggak ada apa-apanya. Sahabat Nabi beda, dia bekerja siangnya kadang-kadang. Ya, kalau tanaman belum panen nggak bisa dimakan. Baik, kembali ke pembahasan. Qais ketika menjelang buka, dia udah dari kebunnya, ladangnya pulang. Tanya, ada makanan nggak? Nggak ada. Baik, capek, keadaan capek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qalat, kata istrinya, la, nggak ada. Walakin antalik, tapi saya akan pergi, saya coba. Fa'atlub, saya akan mencari laka buat kamu, cari makanan. Saya keluar dulu, kata istrinya, mau cari makanan, mudah-mudahan ketemu, gitu ya. Carilah ya, atau minta bantuan kepada yang lain. Wa kana yaumuhu, dan dia nih si Qais, harinya siangnya ya'mal, kerja capek, udah puasa, kerja capek begitu. Faqalabathu ainahu, maka matanya diserang ngantuk menjelang buka. Udah capek, nanya nggak ada makanan, dia santai dulu deh nungguin istrinya. Ditanya istrinya, nggak ada, kita nggak punya makanan. Istrinya bilang, nanti saya cari dulu, kamu tungguin aja. Faja'athu ra'atahu, ketika istrinya pulang, suaminya udah bobo tidur. Pas udah buka, falamma ra'athu qalat, ketika istrinya ngelihat dia udah malaman dikit,
khaibatan lak, kesian kamu nih, kesian sama suaminya dia. Rugilah kamu. Istrinya bilang, falamma intasofan nahar, jadi dia hari itu dia puasa, tapi menjelang buka dia bobo, dia tidur gitu. Dia nggak dapat makan, nggak dapat jatah, begitulah. Ghusyiya alaih. Kemudian besok siangnya, falamma intasofan nahar, di tengah hari besok dia kerja di ladangnya lagi, padahal dari kemarin tuh belum makan, belum buka. Ghusyiya, dia pingsan disebabkan karena memang belum buka, nggak sahur, nggak buka, nggak, ya udah pingsan dan nggak dapat jatah begitu. Kemudian turun ayat, fazukira dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diceritakan kepada Nabi, Rasulullah begini begitu. Jadi dulu di awal-awal perintah Ramadan, perintah puasa, dulu kalau orang puasa nih, ketika buka udah dia makan, nanti habis isya sampai subuh dia nggak makan lagi, atau sampai besoknya. Belum ada syariat yang lengkap, apalagi sahur belum ada. Puasa dulu begitu, nggak kayak zaman kita udah lengkap. Posisi buka, malam boleh makan bebas sepanjang malam, boleh hubungan suami istri, sahur makan lagi. Kalau awal-awal perintah puasa nggak begitu ribet. Puasa ya udah puasa, buka udah buka, besok puasa lagi, habis isya udah nggak boleh makan, habis buka makan sekali udah cukup, nggak boleh jima, nggak boleh begitu terus sampai turun ayat. Ayat belakangan, ayat puasa di 183, baru ayat ini turun nih, ayat 187. Ketika sahabat ceritain ke Nabi, Rasulullah suami saya begini, dia nggak makan, ketiduran, lalu bangun, ya udah nggak boleh makan. Ini perintahnya masih makan ketika buka doang. Ketika malam nggak boleh makan, nggak boleh yang lain-lain, nggak boleh, udah. Turun ayat 187. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Uhilla lakum lailatas syiyam. Dihalalkan buat kamu malam puasa ar-rafas, mencampuri ila nisaikum. Boleh bercampur, dulu nggak boleh awalnya. Jadi ayat turunnya sepotong-sepotong, sedikit-sedikit. Fafarihu, maka sahabat-sahabat bergembira, biha farhan syadidan, dengan kegembiraan yang luar biasa. Oh, satu selesai masalah. Kadang-kadang mereka sampai ada yang di siang Ramadan, bukan di siangnya, malam juga kagak boleh. Dulu malam nggak boleh jima sama istrinya, yang muda-muda, kesian yang pengantin baru. Wa nazalat wa kulu washrabu. Jadi uhilla lakum lailatas siyam rafas ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wakulu. Di ujungnya ada lagi, turun lagi ayat, wakulu washrabu, makan dan minumlah, hatta yatabayyan, sampai jelas buat kamu, al khaytul abiyad, benang putih dan benang minal khaytil aswad, dan benang hitam. Ayatnya berhenti di situ turunnya. Kalau kita udah lengkap sekarang. Dan kamu boleh makan dan minum sampai kamu lihat perbedaan benang hitam, benang putih dan benang hitam. Begitu. Jadi intinya hadis ini menjelaskan juga rentetan atau timing ya, schedule atau rundown jadwal turunnya ayat juga bisa menjadi asbabun nuzul. Jadi sahabat-sahabat dulu kalau puasa begitu, buka udah buka, makan, habis makan udah dia nggak boleh makan lagi sampai besok buka, besok ganas itu. Kagak ada perintahnya pokoknya puasa aja. Puasa kalau udah maghrib buka, habis buka udah besoknya buka lagi. Susah kita kan, sepanjang malam gak garas, saya ngopi nambah lagi bakwannya, ininya itu, sepanjang malam. Pantesan pada gendut-gendut, otaknya kagak kan begitu. Sahabat Nabi luar biasa itu. Dia mikirin ganas nih ujian sahabat-sahabat. Buka udah. Yang kesian yang ketiduran, lihat tuh. Udah nggak punya makanan, istri cariin, istri dapat bawa pulang makanan. Suaminya ketiduran. Ketiduran kalau pulang istri jam 8 nggak boleh makan. Jam 9 nggak boleh makan. Nggak boleh jima. Luar biasa. Turun ayat, Nabi diadukan, Nabi juga nggak bisa jawab, ya kan? Yang buat syariat bukan Nabi, Allah yang buat. Allah turunin ayatnya.
begitu. Uhilla lakum lailatus syiyam, malam puasa dihalalkan jima. Oke, baik, satu bonus. Turun lagi di ujungnya tuh, wakulu washrabu, dan makan minumlah sepanjang malam hatta yatabayyan, sampai kamu lihat bedanya benang putih dan benang hitam. Kita jangan lihat zaman sekarang lihat benang gampang tuh. Ini agak putih. Zaman dulu nggak ada lampu, nggak ada listrik, susah melihat beda ini hitam putih, susahnya bukan main gitu. Kita di hidup yang zaman gampang sebetulnya. Tinggal satu tugas kita, tinggal bersyukur saja. Baik, ini sebetulnya kalau disampaikan sini belum selesai pembahasannya, karena ayatnya sampai segitu tuh, benang putih dan benang hitam. Dan unik, nanti sahabat praktekin tuh, ketika sebelum subuh dilihatin benang aja makan aja. Oh, benangnya belum kelihatan. Ayatnya belum turun, nanti turunnya belakangan. 1783 bab tentang firman Allah. Ini asbabun nuzul juga, jadi asbabun nuzul yang pertama tadi uhilla lakum lailatas syiyam di 1783, asbabun nuzul yang kulu washrabu di 1783. Tadi 1782 yang buat itu ya, uhilla lakum, dihalalkan jima di malam Ramadan 17. Dan di ujungnya juga ada sih ya, sampai ayat sampai benang putih dan benang hitam. Baik, kita baca. Ini babnya ganti. Babnya bab ke-16, bab qaulillahi ta'ala wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Bab makan minumlah kalian sehingga jelaslah buat kalian perbedaan antara benang putih dan benang hitam. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah 1783. Haddatsana Hajjaj bin Minhal qala haddatsana Husyaim qala akhbarani Husain ibn Abdurrahman an-Sya'bi an Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu qala dari Adi bin Hatim, semoga Allah meridhoinya, beliau menceritakan lama nazalat, ketika turun ayat hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad, sehingga jadi wakulu washrabu, makan minumlah kalian sampai yatabayyan, jelas perbedaan, lakum buat kalian, cerdas jelas, makan dan minumlah kalian sepanjang malam sampai jelas perbedaan benang putih dan benang hitam bagi kalian. Abadtu, aku mengikat, ila iqali aswad wa iqali abyad, kata Adi bin Hatim, maka aku mengambil benang hitam, benang putih, kemudian aku letakkan di bawah bantalku. Faja'altuhuma, saya meletakkan keduanya tahta wisadati, dua benang ini, benang hitam, benang putih di bawah bantal saya. Faja'altu anzur fil lail, saya ngeliatin itu benang sepanjang malam, saya makan aja, liatin, oh patokannya benang, lihat masih boleh makan nggak, lihat benang lagi, oh nggak kelihatan benangnya. Kalau malam-malam itu benang putih sama benang hitam, dua-duanya warnanya hitam, percaya nggak? Jangan di bawah lampu, di bawah lampu kelihatan. Cat hitam, benang putih, benang hitam, kalau malam-malam nggak ada lampu, coba ke gunung lihat bawa benang dua, insya Allah nggak kelihatan. Jangan di senter tuh benang. Baik, aku mengambil tuh, kata Adi bin Hatim, dia cerita, di atas bantal saya taruh hitam putih, makan aja dia, jalan atau sholat malam atau apa, lihat, oh belum kelihatan, dia makan lagi, dia minum lagi, lucu. Jadi kisah-kisah ini agak unik ya. Faja'altu, dan aku menjadikannya anzur, saya selalu melihat fil lail, tentang malam, fala yastabina li, enggak tampak. Faqadautu, dan pada waktu pagi, qadautu, saya berbagi-bagi ke tempat Nabi, saya pada waktu pagi menemui ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ke tempat Rasulullah, fazakartu lahu zalik, dan beliau menjelaskan tentang itu. Nabi menafsirkan ayat ini, innama zalika sawadul lail, yang dimaksud benang hitam itu bukan benang hitam hakikat, bukan benang hitam benang beneran, maksudnya adalah sawad, kegelapan, al-lail, malam.
maksudnya kegelapan malam, wa bayadun nahar, dan putihnya siang atau terangnya siang. Itu yang dimaksud benang itu, bahwa makan dan minumlah kamu sampai tampak perbedaan antara malam dan siang. Kalau subuh kan ada benang itu, ada garis di langit, lihat deh. Jas Fajar Shodiq itu kan ditandai dengan garis di langit begini, atasnya terang, bawahnya gelap, satu garis gini. Atasnya terang semua, bawahnya lihat aja kalau ke pantai nggak percaya, itu namanya Fajar Shodiq. Atasnya terang semua karena ada matahari dari sono tuh, dari timur ya, ke sana. Kita ngeliatnya ke sana, kelihatan cahayanya di atas, di bawahnya gelap, nongolnya begitu. Kalau maghrib kebalikannya, atasnya gelap ya, lihat bawahnya masih terang, matahari nggak ada, terangnya sisa, bergaris gitu, sama, beda waktu aja, satu pagi satu petang. Itu garisnya kelihatan, garis langit gitu, kaki langit, cakrawala, kayak lagunya Samsung yang terkenal itu, ringtone-nya, Over the Horizon, melewati batas cakrawala, garis langit, kaki langit. Dijelasin seperti itu. Itu bukan benang beneran maksudnya, itu adalah benang hitam maksudnya gelapnya malam, benang putih namanya terangnya siang. Di hadis 1784 lebih dijelasin lagi nih. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Sa'id bin Abi Maryam qala haddatsana Ibnu Abi Hazim an abihi an Sahl bin Sa'din an Sahal bin Sa'din radhiyallahu taala anhu. Tahwil, ada dua sanad di sini. Yang kedua sanad dari yang pertama tadi Sa'id bin Abi Maryam, yang kedua sama, haddatsani Sa'id bin Abi Maryam haddatsana Abu Ghassan. Jadi pertama Sa'id bin Abi Maryam, ustadznya Imam Al-Bukhari, dapat dari ustadznya namanya Ibnu Abi Hazim. Di hadis yang bawah, Sa'id bin Abi Maryam meriwayatkan dari ustadznya yang lain, Abu Ghassan. Dan kedua-duanya Abu Ghassan dari Muhammad bin Mutharif. Qala hadatsani Abu Hazim, jalannya lebih panjang ini. An Sahal bin Sa'din qala, Sa'al bin Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu cerita, unzilat, telah diturunkan ayat wa qulu a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa qulu washrabu, dan makan minumlah kalian hatta yatabayyan, sehingga jelas buat kalian, yatabayyan lakum, jelas buat kalian al khaytul abyad, benang putih, minal khaytil aswad, dengan benang hitam. Jelas benang putih dengan benang hitam. Kebanyakan sahabat nggak begitu paham, dia taunya benang beneran, sama kayak yang dilakukan Abu Hatim tadi, Adi bin Hatim. Sampai dia pagi-pagi nanya, bener nggak Rasulullah? Ternyata salah. Yang dimaksudkan benang hitam, gelapnya malam. Yang dimaksudkan benang putih, terangnya siang. Walam yanzil, tapi belum turun nih ayat minal fajar. Ayatnya berarti sampai Hatil Aswad, benang hitam. Kemudian turun ayat minal fajar. Gitu. Sebelum ayat minal fajar, benang putih, telah jelas benang putih dan benang hitamnya langit. Benang hitamnya subuh. Baru paham ternyata yang dimaksud benang itu adalah batas wilayah langit gitu ya. Tadi yang saya jelasin tuh, garis di langit, horizon, cakrawala tadi. Bahkan rijal, dan banyak orang-orang dulu, sahabat-sahabat Nabi, iza aradus shaum, kalau mau puasa, dia di sini. Sahabat Nabi ternyata awalnya menafsirkan ayat dengan cara saklek-saklek begitu, zohirnya apa, benang, ya udah benang. Adi bin Hatim diletakin di bantal atau di bawah bantal, di kasurnya. Sahabat-sahabat lain banyak meletakkan robatu ahadihim, salah seorang di antara mereka, sahabat-sahabat Nabi, mengikat fi rijlihi, di kakinya, kaki sini, al khaytul abyad, benang putih diikat di kaki. Wa khaytul aswad, dan benang hitam bisa di kakinya, dua-duanya dilihatin. Walam yazal ya'kul, dan mereka senantiasa makan, mereka makan aja, santai makan, minum santai. Hatta yatabayyan lahu, sehingga jelas lahu ru'yatahuma, sehingga mereka bisa, ya ternyata subuh kalau di bawah ya masih gelap,
yang terang kan langitnya. Kita makan aja terus setengah 6, wih udah terang, udah azan subuh nih, matiin lampu satu kota coba, satu kota matiin lampu, kita makan aja subuh. Udah waktu subuh kita lihat jam udah 4:30, kita tetap aja makan nih. Kalau sekarang kan udah ada listrik. Makanya fa'anzalallahu ba'd, kemudian Allah menurunkan ujung ayatnya. Jadi ini ujian juga ya. Kaum muslimin diajarin pelan-pelan sama Allah supaya mereka ingat. Kalau kita diajarin langsung makanya banyak nggak paham. Quran dikasih segepok nih 30 juz. Pada pindah gak umat sekarang? Kagak. Yang belajar yang bener apa? Sedikit-sedikit. Ini cuma 2 kata minal fajr, turunnya belakangan. 2 kata. 23 tahun turun sedikit sama, kita belajar juga sedikit nggak bisa kita paham semuanya secara langsung. Fa'alimu, maka mereka sahabat-sahabat Nabi paham, annahu, sesungguhnya, innama ya'ni, yang dimaksudkan dengan benang hitam benang putih adalah al-lail wan nahar, pagi dan siang dan malam. Itu tadi batasnya ada di langit. Jadi benang itu maksudnya sebagai perumpamaan siang dan malam. Ketika bedanya udah kelihatan, kalau malam kan gelap aja ya, lihat. Siang terang aja di langit, lihat ya. Kalau subuh di atasnya cahaya segaris, itu kayak kue talam, tahu gak? Kue talam, ya, yeah. Bawahnya hijau, atasnya coklat, beda ya. Yang enak bikin kue talam yang atasnya hijau, bawahnya putih. Nah itu dia siang dan malam, segaris gitu tuh. Dibalikin garisnya. Kalau putihnya di atas, terangnya di atas, gelapnya di bawah, itu waktu subuh. Kalau dibalik di kue talam, putihnya di bawah, itu waktu maghrib, paham nggak? Maghrib putihnya di bawah, terangnya masih ada di bawah, atasnya gelap, lihat deh. Waktu maghrib lihat, kita jalan, cahaya di bawah ada, di atas sudah gelap, matahari ninggalin dia. Kalau baru datang, nyenternya kan kelihatan di atas duluan, lihat. Itu namanya fajar sodik. Kalau yang garis gini nih, set, kayak kue talam. Kalau garisnya acak-acakan, ya, cahayanya gelap terangnya acak-acakan, kayak apa ya, bubur sumsum dong kalau diaduk. Kan ada acak-acakan tuh hitam putihnya. Itu namanya fajar kazib. Dia seperti buntutnya serigala, tapi gitu ya. Jadi ada cahaya, emang cahayanya acak-acakan. Itu belum masuk waktu subuh, fajar kazib, itu masih boleh makan. Fajar sodik itu dia udah kayak kue talam loh, gampang gitu deh. Dari sini kita baru perhatiin langit nih. Oh begitu. Dulu kita kalau belum belajar mana perhatiin langit. Nah, ternyata Islam begitu. Ini maksudnya apa? Ya kadang-kadang kita tinggal di langit, tinggal di kampung, tinggal di hutan, naik gunung atau macam-macam, di tengah laut, kelihatan langit, kelihatan. Bedanya subuh sama petang apa ya? Petang sama pagi banget ya, sama petang itu bedanya. Kue talam dibolak-balik gitu tuh kan. Kalau kita nggak tahu ilmunya, kita pakai jam nggak diajarin sama Nabi. Emang Nabi diajarin waktu sholat, waktu puasa pakai jam? Kan kagak. Hari-hari disebutin waktu puasa ditentuin pakai hitungan bulan. Kalau sholat setiap harinya ditentuin dengan peredaran matahari. Subuh apa? Tadi tuh, kalau langit udah terbelah 2. Kue talam ya, atas terang, bawah gelap, satu garis rata. Ketika bayangan hilang, matahari di tengah, itu namanya waktu zuhur. Sampai bayangan seperti orang, benda seperti bayangan seperti bendanya. Kalau bendanya bayangan udah 2 kali lipat, itu penghujung waktu zuhur, masuk waktu asar, bayangan matahari, bayangan. Besoknya bisa dikias kalau mendung. Kalau maghrib, ya itu tadi kue talamnya dibalik, cahayanya masih ada di bawah. Maghrib malam bukan petang. Makanya sholat maghrib kenapa 3 rakaat disebutin di hadis lain. Kenapa sholat maghrib nggak bisa dikosor? Fa innaha witrun nahar, kata Nabi gitu. Sholat maghrib nggak bisa dikosor karena dia sholat ganjilnya siang. Sholat ganjil malam apa? Witir, sholat sunnah. Di malam ada sholat ganjil, di siang ada sholat ganjil. Sholat ganjil siang apa? Itu dia sholat maghrib, sholat penghujung siang, seperti itu.
Sholat malam apa? Witir sholat ganjil ya. Jadi maghrib itu bukan malam. Kalau orang barat bilang afternoon, bukan night, beda ya. Good, ya kan? Good day, good afternoon, good evening. Evening itu lebih. Evening sama afternoon duluan mana sih? Noon itu kan siang ya. Afternoon setelah siang. Hah? Ya evening malam. Afternoon, noon itu kan siang ya. Setelah siang apa ya? Itu dia, sore. Jadi gitu. Jadi ini ayat hadis, ayat turun dikit-dikit, hadis menjelaskan. Sahabat Nabi salah paham, beneran begitu. Dan kita kalau salah paham ya maklum, kita bukan sahabat Nabi. Nah ini Pak dipahamin agak lama. Ya seperti itulah. Jadi dulu ada sejarah bagaimana sahabat puasa di minggu lalu dan di pertemuan yang kedua yang Sabtu. Saya dijelaskan di hadis-hadis di awal. Dulu ternyata sebelum perintah puasa turun, kaum muslimin puasanya cuma setahun sekali. Tanggal 10 Muharram, puasa Asyura setahun. Tahun depannya puasa tanggal 10, tahun depannya puasa tanggal 10 Muharram. Setahun sekali aja puasa wajibnya. Sampai turun perintah puasa. Al-Baqarah 83. Kutiba alaikumusiyam itu loh. Habis itu puasa Asyura jadi sunnah, puasa Ramadan wajib, tapi wajibnya sebulan. Dikit-dikit turunnya. Puasa ketika itu makannya cuma sekali. Ini tadi dijelasin tuh. Buka makan udah. Lihat sahur belum ada, makan malam belum boleh. Menyentuh istri puasa sebulan, jangan jima, begitu. Lama-lama diringanin sampai yang kita dapetin sampai sekarang itu udah agak lengkap, udah agak mudah melakukan puasa di zaman kita. Itu terakhir ayatnya turun yang buat hukum. Ayat berapa? Ayat 5 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Al-Maidah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Hari ini ketika itu di Haji Wada telah aku sempurnakan lakum dinakum, buat kalian agama kalian. Wa atmamtu, dan aku telah sama lengkapin, sempurnain. Alaikum nikmati, nikmatku kepada kalian. Nikmat Islam, nikmat yang paling mahal apa? Itu dia Islam, Al-Quran. Aku sempurnakan nikmat kalian. Al-Quran, nikmat itu yang paling mahal. Al-Quran, Al-Hadis, petunjuk, hidayah yang ada di Quran, hadis. Wa raditu, dan aku ridho alaikum buat kalian Islam sebagai Islam, dinan sebagai Islama dina, Madinah diwakafkan jadinya, jadi Islam sebagai agama kalian. Itu nikmat yang paling mahal, nggak ada lagi. Kita kaya di dunia kayak Nabi Sulaiman, duit banyak, ini semua gampang, nyuruh orang gampang, foya mati masuk neraka, enak gak? Ini kagak enak ya. Ini nikmat yang paling mahal nggak ada lagi itu. Iman, Al-Quran, ilmu yang Allah berikan, hidayah, petunjuk. Dunia kan sebentar, nggak lama. Orang kalau piknik, nikmat yang paling enak apa? Petunjuk, dia tahu ilmunya. Nggak tahu apa-apa, jalan kagak tahu. Nggak bawa cahaya, nur itu cahaya. Jadi hutan gelap, nggak bawa senter, nggak bawa apa-apa, kagak enak. Petunjuk yang mahal, kelengkapan apa ya? Ya ilmu lah. Itu yang paling mahal. Kemudian tanya, udah jelas ya. Ini dia banyak pakai Quran, juga pakai perumpamaan. Langit, siang, malam diperumpamakan sama benang. Allah suka ngajarin orang pakai benang. 1785 ini sunnah yang hilang nih di kampung kita ini. 1785 ini hadis yang pembahasan yang bab yang 17, bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam la yamna'annakum min suhurikum, janganlah makan sahur kalian terhalangi.
1785 qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Ubaid ibnu Ismail an Nabi Usamah an Ubaidillah an Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu wal Qasim ibnu Muhammad an Aisyah radhiyallahu taala anhu. Dua periwayatan di sini. Ubaidillah dari Nafi' dari Ibnu Umar dan Qasim dari Muhammad dari Aisyah. Jadi perawi hadis ini, rawi a'lanya ada dua sahabat, Ummul Mukminin Aisyah dan Ibnu Umar. Anna Bilalan, dulu sesungguhnya bahwasanya Bilal kana yu'adzin bi lailin, lihat. Bilal azan di waktu malam. Azannya kapan? Malam. Kita nggak pernah azan malam, disuruh Nabi. Ini syariat yang hilang di kampung kita. Oh sunnah ini, oh sunnah ini sunnah. Sunnah diapain? Definisi kita apa? Definisi orang sekarang, oh sunnah ini, sunnah sebaiknya ditinggalkan. Definisi orang sekarang bukan definisi Nabi. Iya. Yeah. Definisi Nabi apa? Sunnah. Ya, sunnah bagus banget dikerjain kan begitu. Atau sunnah yang definisi bagus gini. Salah satunya. Sunnah itu rugi kalau enggak dikerjain. Nabi yang perintah, nggak bakal Bilal tahu-tahu azan dirian. Kebiasaan Bilal ini azan 5 waktu, kecuali waktu subuh. Bilal azan nggak waktu subuh? Kagak. Muadzin yang bacotnya gede. Jangan azan subuh. Nggak, maksudnya apa? Dia buat azan malam, azan sahur, azan sholat malam, supaya pada bangun. Kita baca lagi. Anna Bilalan, ada Sahih Bukhari kok. Ini masjid Bukhari lagi. Iya. Masjid apa namanya nih? Berarti dulu yang wakaf punya minat bahwa ini masjid mesti sesuai dengan hadis-hadis Sahih Bukhari, kan begitu mestinya ya. Makanya pengajian kita kan Sahih Bukhari, ada Adabul Mufrad yang nulisnya Imam Al-Bukhari. Saya sengajain supaya ini benar-benar nama Imam Bukhari di sini nggak dimain-mainin gitu. Namanya Imam Bukhari tapi pakai hadis yang lemah, hadis palsu, sayang. Ini masjid secara nama udah luar biasa lah. Masjid ahlu hadis mestinya di sini. Oke, kembali ke pembahasan. Anna Bilalan kana yu'adzin bilailin. Sesungguhnya Bilal dulu biasanya azannya malam. Faqala Rasulullah, Nabi bersabda, kulu washrabu, makan dan minumlah kalian hatta yu'adzin Ibnu Ummi Maktum, sehingga Ibnu Ummi Maktum azan. Jadi azan subuh ternyata azannya di bawah tuh, kagak di atap, kagak di menara. Zaman sekarang kita nggak punya menara, kebanyakan masjid. Menara itu disimbolkan dengan mic zaman sekarang ya. Maksudnya apa? Azan pertama, semua azan Bilal semua di atas menara, kecuali azan subuh. Azan subuh nggak di atas menara. Yang azan Ibnu Ummi Maktum apa lagi? Ibnu Ummi Maktum siapa? Sahabat Nabi, sahabat mulia yang buta itu loh, radhiyallahu taala anhu. Oke, buta. Kalau dia naik menara gimana? Ini mungkin Nabi sengaja pilih supaya kita ngeh. Ini lo lihat nih, azan subuh nggak begegengan. Kalau mau kencengan dikit, yang udah biasa, yang udah pernah ke Mekah Madinah tahu. Jam 3 tuh azan. Oh, udah mandi siap. Nungguin subuh, buset 2 jam gua kagak sholat subuh, ngantuk. Apa? Begitu kurang lebih ya. Ya, tes. Ini sunnah yang nanti dirapatin di ini. Kalau bagus, sayang aja praktekin ini hadis. Ini azan bisa buat ngingetin orang sholat malam, ya satu. Yang kedua, sahur yang puasa, begitu. Kata Nabi kalau Bilal azan makan minum aja. Sahabat tahu. Oh Bilal azan, nih waktunya sunnahnya sahur nih. Kita makan. Kalau dia Ibnu Ummi Maktum azan, suaranya agak pelan, kecil dalam masjid. Ibnu Ummi Maktum azannya di dalam. Kalau Bilal azan di atas. Kalau di film digambarin dari Bilal naik dulu ya di menara, di zaman dulu lah masih
Tapi di atas azannya tuh madep sono, madep sini. Kan ini hadis azan dijelasin. Saya melihat Bilal kalau azan dia madepin palanya, badannya ke sana dan ke sana begitu. Kalau kita nengok-nengok buat depan, mic di depan. Nengok mic di depan. Kecuali mic kita pegang. Ya kurang lebih begitulah. Ini ada azan sunnah, mungkin bukan wajib. Tapi kalau mau hadis sebetulnya yang dilakukan Nabi ya dilakukan sama dia, orang ahli hadis. Nggak nanya hukum. Baik. Makan minum sampai hatta yu'azin ibnu ummi maktum, sampai ibnu ummi maktum azan. Fa innahu la yu'azin, semuanya ibnu ummi maktum dia nggak azan hatta yatlu al fajar, sehingga masuk waktu subuh. Subuh. Jadi azan subuh dipelanin. Qala al-Qasim wa lam yakun baina azanihima illa an yarqa za wa yanzilu za. Dan azan itu azannya nggak lama, di antara azan dan azan malam dan azan subuh itu nggak lama. Maksudnya ketika dia seperti naik dan turun, illa an yarqa, naik, za naik ke sini dan turun ke sini, seperti itu. Kayak Bilal naik ke menara dan turun, Bilal azan, Bilal naik, azan, nggak lama Bilal turun. Ya Nabi kan kalau sahabat-sahabat kalau sahur juga nggak banyak kayak gitu, perabotannya banyak, masaknya ribet. Dia udah makan kurma 7 biji selesai masalah, 3 biji minum selesai. Kalau kita kan di otak kita apa ya? Mungkin saya juga kena pengaruh ya. Otak kita makan, badokan. Makan aja kita pikirin. Sahabat Nabi enggak, makan biasa aja. Bikin makan kurma enggak ribet. Ya. Gigi juga enggak kotor. Kalau gitu kan makan rasanya itu giginya udah bercampur, ada bakwan, minyaknya ini kacau. Berantakan. Ya, kurang lebih begitulah. Itu di 17 udah dipahami? 17:85. Jadi ada syariat azan bukan 2 kali, ada beda, ada azan sholat malam, azan sahur sama azan subuh ya, ada beda. Baik. Kemudian 17:80 6 1786 ini 1786 babnya lain nih. Bab takhiris sahur, bab mengakhirkan sahur ya. 1786. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad bin Ubaidillah, haddatsana Abdul Aziz ibnu Abi Hazim an Abi Hazim an Sahal bin Sa'din. Nah, di puasa saya cek lihat banyak dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu qala kuntu atasahhar fi ahli. Dulu saya pernah makan sahur atasahhar fi ahli, di keluarga saya, di rumah. Summa takunu sur'ati an adraka as-sujud ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya cepat-cepat supaya paling minimal saya dapetin sujudnya Nabi sholat jamaah. Ya maksudnya sahabat-sahabat biasa sholat sahur itu di belakangin, paling lambat gitu tadi. Jika dari rumah ke masjid, pasti masjid udah sujud Nabi. Ya kurang lebih begitu. Atau di hadis yang setelahnya lebih jelas lagi nih. 1780 tadi 86 ya. 1787 babnya ganti nih. Bab qadri kam, bab kadar berapa baina sahur wa sholatil fajar, berapa lama waktu yang biasanya dilakukan Nabi dan
sahabat-sahabat ya Nabi lah terutama, yang biasa Nabi jarakin antara sahur Nabi dan azan subuh, sholat subuh. 1787 qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muslim bin Ibrahim, haddatsana Hisham, haddatsana Qatadah an Anas, dari Anas radhiyallahu taala anhu, an Zaid bin Sabit, Anas dari Sabit, Zaid bin Sabit radhiyallahu taala anhu qala, tasaharna, kami dulu pernah sahur ma'an Nabi, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sahur, summa qama ila shalah, kemudian Nabi sholat apa? Sholat subuh. Kam bainal azan was sahur, dari antara azan sahur dan ke azan itu berapa lama itu? Qala qadaru khamsina ayat, kurang lebih sekitar 50 ayat. 50 ayat, ya ayat yang mana ya? Kalau ayat yang panjang jadi panjang, ayat yang pendek jadi pendek. Ya, kalau nambah 40 ayat tambah al-Ghashiyah 10, berarti 2 halaman, 1 lembar. Ya kurang lebih segitulah, 1 lembar atau 2 lembar mungkin kalau yang ayatnya yang panjang-panjang. Tapi 50 ayat. Kalau ngaji 1 juz orang yang hebat, yang biasa ngaji 15 menit. Yang bagus ngajinya tartil. Kalau yang ngajinya lama 50 ayat ya dia lama bacanya, ngejanya. Ya kurang lebih 15 menit lah ya. Kalau hitungan 15 menit satu ini ya, 1 juz. Kalau berarti cepet itu. Tapi makan, tahu-tahu azan 3 menit 5 menit. Ya, lihat 1 juz itu 20 halaman, 10 lembar. Ya, 10 lembar ini kalau bacanya bagus 15 menit. Sedang baca, sedang nggak kebut. Baca sedang. Lihat yang ngaji-ngaji bagus baca cuma segitu.